Halo guys, kembali lagi bersama kakak di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi kuliah teknik digital atau biasa disebut sebagai aljabar boolean dan pengaplikasiannya. Ya, ini materi pertama banget ya. Jadi kita akan coba kenalan dulu mengenai atau tentang aljabar boolean. Pada abad ke-19, George Boole memperkenalkan operasi hitung matematika dalam bentuk huruf abjad dan memperkenalkan simbol tertentu untuk hubungan seperti tanda tambah. Nih, si George Boole tuh memperkenalkan seperti tanda tambah, tanda titik, atau tanda kali. Sama seperti halnya terdapat pada aljabar biasa. Sehingga dari situ terbentuklah yang namanya aljabar boolean. Ya, terbentuklah aljabar boolean untuk mempermudah suatu operasi atau pengoperasian. Nah, simbol tanda tambah ini dipergunakan pada aljabar boolean, kita bisa menyebutnya sebagai OR. Dalam aljabar boolean, tanda tambah ini disebut sebagai OR. Dan tanda titik, kakak kasih warna ya. Dan tanda titik atau kali ini itu dalam aljabar boolean disebut sebagai AND. Selain simbol OR dan AND, masih ada satu operasi dalam aljabar bool ini, yaitu operasi NOT atau komplement, atau biasa disebut sebagai kebalikannya. Gitu ya. Nah, inilah asal-usul munculnya dari gerbang-gerbang logika yang ada, seperti gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOT, dan gerbang logik lainnya. Kayak gitu ya. Mungkin sampai sini pengenalannya sudah cukup jelas ya, sedikit gambaran awal aja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerbang-gerbang apa saja sih yang ada pada aljabar boolean ini. Yuk, kita simak. Yang pertama, sini ada gerbang OR atau biasa disebut atau dalam bahasa Inggrisnya itu OR get. Gerbang OR kayak gimana Kak? Ya, jadi gerbang OR ini adalah rangkaian logika yang mempunyai satu output dan dua atau lebih input. Dan simbolnya seperti ini. Lihat. Gerbang OR memiliki satu atau lebih input dan satu output. Nah, simbolnya seperti ini ya. Ya, kayak gini. Ini inputnya kita misalkan sebagai A dan B. Dan ini outputnya kita misalkan sebagai Q. Gitu, ini simbolnya ya. Makna dari simbol ini adalah seperti ini. Q sama dengan A ditambah B. Nih, lihat di sini kan sudah dijelaskan di atas. OR itu mewakili tanda tambah. Maka outputnya Q itu sama dengan inputnya A ditambah B. Kayak gitu. Oke, jelas ya. Nah, pada gerbang OR, output akan ada jika salah satu inputnya ada. Gini, output nilai Q ini bakal ada jika salah satu inputnya itu ada. Nih, kayak gini tabelnya ya. Nih, ini tabel kebenarannya. Nih, ini A, ini B, ini Q. Kakak kasih keterangan di atasnya. Ini sebagai input, ini sebagai output. Misalnya,
kakak kasih input 0 dan B-nya kakak kasih input 0, maka nilai Q sama dengan 0 ditambah 0, maka Q-nya adalah 0 juga. Lain halnya jika kakak kasih input A-nya 1 dan B-nya 0, maka Q-nya adalah 1 tambah 0, maka Q adalah 1. Kita tulis di 1. Terus kita rubah, A-nya kita kasih input 0 dan B-nya kita kasih input 1. Maka outputnya 0 tambah 1, 1. Dan kita coba terakhir, jika kita kasih kedua-duanya 1 inputnya, maka outputnya 1 tambah 1, 2. Ya enggak lah, kan karena di aljabar boolean ini, dia hanya bermain, atau gerbang logika ini adalah gerbang logika biner. Jadi kelipatannya hanya 0 dan 1. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, untuk gerbang kebenarannya atau tabel kebenarannya seperti itu kurang lebih. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Udah, kita lanjut ke bawahnya. Gerbang OR ini dapat kita ilustrasikan sebagai sebuah rangkaian listrik. Jadi seperti ini. Misal, kakak mempunyai sumber tegangan di sini. Sumber tegangan ya. Di sini adalah inputnya A. Saklar ya. Kakak umpamakan sebagai saklar. Dan outputnya yang tadi Q itu kakak anggap sebagai lampu. Lampu. Nah, ini input yang B-nya tadi. Nah, seperti ini. Kita lihat ke atas. Kita lihat di sini. Untuk pembuktian ya. Jika outputnya 0, kalau 0 maka dia keputus kan? Input A 0, dia keputus. Input B 0, dia keputus. Maka lampu nyala nggak? Tidak, lampu tidak nyala. Maka di sini kita simbolkan 0 atau tidak menyala. Lain halnya jika inputnya atau input A-nya dia 1, berarti kan on. Kalau on dia terhubung ke bawah sini. Dia terhubung ke sini ya, menutup. Di sini. Dan B-nya 0. Kayak gini. Maka si tegangan ini dapat mengalirkan arus sampai ke lampu sehingga lampu ini dapat menyala. Kayak gitu. Sebaliknya, jika kakak kasih input A-nya 0 dan B-nya 1, maka arus bakal mengalir lewat bawahnya. Masih tetap bisa mengalirkan tegangan ke si lampu sehingga si lampu dapat menyala. Maka outputnya 1 juga. Dan terakhir kita coba kedua-duanya dikasih logic 1 atau input 1. A-nya 1 dan B-nya 1. Maka arah aliran arusnya dia mengalir dari titik A dan mengalir juga melalui titik B. Dan dapat menghasilkan lampu. Maka dia outputnya 1. Kayak gitu. Jadi inti dari gerbang OR ini yaitu dia akan menghasilkan logic 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Kayak gitu intinya ya. Karena kan dia persamaannya yaitu ditambah. OR itu adalah kan ditambah. Jadi jika salah satunya adalah bernilai 1, maka si outputnya itu akan bernilai 1 juga. Kayak gitu ya. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, bisa share ke teman-temannya. Sekian dulu dari kakak. Wassalamualaikum.